Jangan mentang-mentang beliau ini orang baik, Anda begitu kan. Jujur, saya kecewa dengan cara begini. Sama aja Anda melecehkan saya. Kalau Anda mau bermusuhan sama kami semua, boleh. Saya tantang. Jujur saya katakan. Anda di sana, saya di sini, kita bukan mitra. Semuanya melanggar, ya dibakar aja semua. Nah pertanyaannya, kenapa kemarin itu waktu Kiai Hasan hadir hanya 2 yang dibakar, sementara 9-nya ini tidak dibakar? 9 itu bukan, tidak ada alasan Pak untuk dia tidak dibakar, tidak musnahkan Pak. Pak Ali Jamil. Siapa Ketua? Kita di sini mencari penyelesaian. Iya Pak. Anda terlalu berbelit-belit sekali. Ini ada surat pernyataan dari Indopak. Ya. Ya. Kalau Anda bilang belum bertemu, Anda bohong. Ini pernyataannya. Tadi kami. Jujur aja, siapa pemiliknya, siapa backing, ngomong aja nggak apa-apa. Kalau Anda nggak mau ngomong, nanti saya sampaikan. Itu aja. Siapa Ketua, izin Pak? Tolong. Yang jujur, waktunya sudah habis. 2 minggu itu berarti besok sudah habis. Harus musnah semua. Dan Pak Teh Halid, saya mohon maaf. Barang yang bermasalah masuk ke Indonesia yang dikonon dikategorikan membawa penyakit tidak bisa diapakan, harus dimusnahkan. Dan itu menjadi tanggung jawab perusahaan. Kalau perusahaannya bilang nggak punya duit, pilot di pengadilan. Itu aja. Ini loh, ini kayak ada yang nggak terang aja sebenarnya. Apa sih yang sebenarnya ditutupin gitu? Atau adakah yang sebenarnya sedang dilindungin? Kita juga nggak ngerti, nggak punya kepentingan juga. Tetapi bahwa kepentingan Indonesia harus dijaga. Kepentingan dari adanya penyakit-penyakit yang kemungkinan berbahaya dari itu dijaga. Termasuk juga kalau memang jelas bahwa importasi itu ilegal dalam pengertian ada persyaratan yang dilanggar, kan simpel aja gitu. Kalau memang ini harus urusan dengan pihak yang berwajib, kenapa enggak gitu? Saya mau tanya, sorry, ini saya tanya pakai bahasa rakyat. Pak Ali Jamil ini ditekan ya? Tidak ada Pak. Tidak menekan. Justru sorry, menekan, ini Pak. perusahaan publik kan ini? Masa sih perusahaan publik kita nggak tahu siapa pemiliknya dan seterusnya, track recordnya seperti apa? Saya tadi bertanya tentang track record ini gitu loh. Kemarin permintaan ini sudah berulang kali untuk pemusnahan. Kalau tidak ditekan oleh Komisi 4 melalui pimpinan kami, pasti tidak ditindaklanjuti. Dan kami tahu persis bahwa jahe yang diimpor itu ada yang sudah tembus di pasaran. Jadi tolonglah, keseriusannya ditunjukkan langsung oleh bapak-bapak nih. Sebenarnya harus seperti apa, itikatnya seperti apa gitu. Jangan sampai ada U di balik B lagi ini barang nih. Kepala badan ini muter-muter ujung-ujung minta pengadaan. Tinggal dibawa ke pabrik semen Gresik. Bayar, musnahkan di pabrik itu untuk boiler. Semenjak import jahe ini berlangsung di negara kita ini, pada saat itulah matinya petani jahe. Mati dalam harga dan mati dalam semangat untuk menanam jahe. Saya kira Pak Ali Jamil, Pak Irjen, Pak Nyorti, mungkin ada perdebatan, pertentangan, masukan, sumbang saran, ini biasa Pak. Karena kami itu sayang dengan Pak Ali Jamil, semuanya. Ikan sepat, ikan gabus, saling memaafkan lebih bagus. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Seterusnya kami sampaikan Pak Ketua, Bapak Ibu semua yang saya hormati, terkait dengan perjahean kita yang sedang kita bahas. Kalau boleh kami presentasi di situ Pak, atau kami langsung? Saudara Kepala Badan, Anda mengatakan ditugaskan oleh Menteri. Tapi waktu itu Sabtu Anda ada kunjungan kerja ke Jombang. Jangan mentang-mentang beliau ini orang baik, Anda begitu kan. Jujur, saya kecewa dengan cara begini. Sama aja Anda melecehkan saya. Saya yang menugaskan minta tolong sama beliau untuk pergi ke Surabaya. Kami berbagi tugas. Saya mimpin Banyuwangi, beliau mimpin Surabaya. Acara di Kerawang, Menteri bilang mau datang, ngundang saya. Nyatanya nggak datang. Maka saya selalu ngecek ke lapangan. Tolonglah kita saling menghormati. Kalau Anda mau bermusuhan sama kami semua, boleh. Saya tantang. Jujur saya katakan.
Anda di sana, saya di sini, kita bukan mitra. Itu aja. Saya benar-benar kesinggung dengan kejadian itu. Beliau komplain ke saya. Lanjutkan. Terima kasih Pak Ketua. Pada saat tanggal 26 memang Pak Ketua kami tidak bisa hadir, tapi yang ke Jombang itu acara tanggal 27 waktu itu. Jadi kami sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya, insya Allah ke depan kami perhatikan Pak Ketua, Bapak Ibu semua yang kami hormati. Kami lanjutkan Pak Ketua, terkait dengan jahe ini. Kami boleh menyampaikan bahan presentasi kami Pak sedikit terkait dengan info atau langsung merespon yang tadi saja? Kalau itu kami mohon maaf kami tidak bisa menjawabnya karena yang dia mohonnya itu yang pemasukan itu atas nama CV ini, terus ada PT, terus yang 9 tadi atas nama PT Indopak. Ya, saya dapat informasi dari lapangan katanya ada UMKM yang juga mengimpor itu. Saya butuh konfirmasi apakah betul atau tidak. Jadi tidak hanya perusahaan dalam skala korporasi maksudnya seperti itu, tapi ada UMKM juga yang ceritanya konon kabarnya cukup memprihatinkan begitu. Mereka baru 1 kali dan kemudian dampaknya seperti ini. Apakah memang karena kesalahan mereka atau mohon maaf nih karena pembiaran, seolah-olah boleh mengimpor dengan tanah-tanahnya sekalian, ya akhirnya mereka mengikuti saja. Dan kalau UMKM ini kan, makanya tadi saya ingin tahu track record masing-masing korporasi ini gitu loh. Izin Pak sih, boleh kami lanjutkan Pak. Jadi yang kalau terkait dengan ini Pak, per 26 Desember 2019 itu Kapus Karantina Tumbuhan kita Pak, itu sudah membuat surat yang menyatakan bahwa memasukkan jahe ke NKRI itu harus bebas dari tanah. 26 Desember 2019. Ini ada dokumentasi kita semua Pak. Itu sudah dibuatkan seperti itu. Mungkin saya nggak tahu ini jawaban atau tidak, tapi dasar dari pemusnahan itu, kenapa 2 itu aja yang dimusnahkan, sementara 9-nya belum? Bukan Pak. Bukan standarnya tadi. Saya mau tanya standar dari alasannya itu kan, kalau saya sebagai orang awam kan, ya, itu kan sama nih. Baik. Siap. Perlakuannya harus sama kan gitu. Siap, betul Pak. Semuanya melanggar, ya dibakar aja semua. Nah pertanyaannya kenapa kemarin itu waktu Kiai Hasan hadir hanya 2 yang dibakar, sementara 9-nya ini tidak dibakar. 9 milik 1 PT Pak. 9 milik 1 PT ini tidak dibakar. Yang membedakan perlakuan itu apa Pak? Izin Pak kami teruskan. Ya. Jadi kami jelaskan Pak, yang 9 itu tidak ada alasan Pak untuk dia tidak dibakar, tidak musnahkan Pak. Jadi kami sampaikan tadi, itu kan barang di border Pak. Pak Ali Jamil. Siap Pak Ketua. Kita di sini mencari penyelesaian. Iya Pak. Anda terlalu berbelit-belit sekali. Ini ada surat pernyataan dari Indopak. Ya. Ya. Kalau Anda bilang belum bertemu, Anda bohong. Ini pernyataannya. 6 lagi dalam konsolidasi kami perusahaan. Tolong yang jujur. Siapa izin Pak Ketua, berarti tadi setelah kami rapat mereka buat sendiri dan itu berarti mohon maaf kami berarti belum mendapatkan itu tadi. Pagi tadi kami jujur aja siapa pemiliknya, siapa backing, ngomong aja nggak apa-apa. Kalau Anda nggak mau ngomong nanti saya sampaikan. Itu aja. Siapa Ketua, izin Pak. Tolong. Yang jujur, waktunya sudah habis. 2 minggu itu berarti besok sudah habis. Harus musnah semua. Dan Pak Teh Halid, saya mohon maaf. Barang yang bermasalah masuk ke Indonesia yang dikonon dikategorikan membawa penyakit tidak bisa diapakan, harus dimusnahkan. Dan itu menjadi tanggung jawab perusahaan. Kalau perusahaannya bilang nggak punya duit, pilot di pengadilan. Itu aja. Jadi kita nggak usah muter-muter berbelit-belit, nggak usah. Sedikit Pak Ketua. Tadi katanya nggak kenal orang pimpinan ini. Kenal. Saya yang jawab kenal. Ini begini Pak. Kita bukan ingin menyedangkan siapa di sini Pak. Bukan, kita Pak, ingin keterbukaan di sini untuk ada solusi. Kalau Bapak bilang nggak kenal Pak Ketua tadi udah dapat surat, kan ini sangat paradok ini. Terima kasih ini. Baik Pak Ketua, kami lanjutkan kalau udah seperti itu.
Ya, karena yang kami dengar kemarin Pak, sampai tadi pagi kami rapat Pak Ketua, itu baru perwakilannya Pak Ketua, baru perwakilannya. Kami dari awal kami sudah kejar memang perwakilannya. Dan kalau pemusnahan kami tadi sudah bawa Pak, sudah cari tempatnya yang KD-KD tadi Pak, untuk bisa kita matikan segera UPTK-nya. Dan setelah itu baru terusnya kami akan musnahkan seluruhnya Pak. Itu Pak yang kami lakukan terhadap itu. Ya. Ya, izin sih Pak Jamil, mungkin kita agak izinnya ke sini dong. Oh iya, izin ketua, mohon maaf ya, sampai aku bingung Pak Ketua. Iya, silakan. Karena begini loh, ini kayak ada yang nggak terang aja sebenarnya. Apa sih yang sebenarnya ditutupin gitu? Atau adakah yang sebenarnya sedang dilindungin? Kita juga nggak ngerti, nggak punya kepentingan juga. Tetapi bahwa kepentingan Indonesia harus dijaga. Kepentingan dari adanya penyakit-penyakit yang kemungkinan berbahaya dari itu dijaga. Termasuk juga kalau memang jelas bahwa importasi itu ilegal dalam pengertian ada persyaratan yang dilanggar, kan simpel aja gitu. Kalau memang ini harus urusan dengan pihak yang berwajib, kenapa enggak gitu. Terus yang kedua, pertanyaan saya, memang kita punya alat berapa sih Pak insinerator itu dengan cakupan wilayah yang sangat luas? Karantina itu apakah tidak menggunakan memang anggarannya untuk memperkuat alat-alat kerjanya? Makasih. Refocusing anggarannya. Kenapa? Tidak punya, swasta yang punya kan? Kan gitu Pak? Benar Pak. Silakan. Benar Pak. Bu, terima kasih Bu. Coba clearkan dulu Pak Ali Jamil. Tadi kan sederhana. Ini milik siapa sih? Indopak ini kan? Atas nama Indopak Bapak. Lah ya, namanya Pak siapa? Ketua, saya mau tanya, sorry, ini saya tanya pakai bahasa rakyat. Pak Ali Jamil ini ditekan ya? Tidak ada Pak. Tidak menekan. Justru saya sorry, menekan, ini Pak. perusahaan publik kan ini? Masa sih perusahaan publik kita nggak tahu siapa pemiliknya dan seterusnya, track recordnya seperti apa? Saya tadi bertanya tentang track record ini gitu loh. Kenapa? Supaya kita tahu bahwa ini kelakuannya tuh perusahaan ini seperti apa. Ini bukan urusan privat, ini urusan publik. Iya Pak. Begitu Pak. Baik Pak, boleh kami lanjutkan Pak? Jadi seperti itu Pak, justru kami, saya pribadi dan pimpinan kami Pak Menteri, di awal kami sudah laporkan kondisi seperti ini dan beliau juga menyampaikan bahwa silakan, jangan langgar aturan, silakan Pak Kepala Badan lakukan, kalau itu pemusnahan, penolakan. Jadi artinya kami harus tegas sampaikan Bapak Ibu semua, kalau itu arahan juga Pak Menteri kami, dan terus kami juga sendiri saya bilang silakan dilaksanakan dengan tugas itu semua dengan baik sesuai dengan aturan yang sudah dari kita Pak. Iya. Pak Ketua izin. Izin Pak Ibu, mungkin saya harus cari dulu data pemiliknya. Yang setahu saya nggak perlu dijawab, cukup pertanyaan itu. Iya Pak. Irjen, sikap Anda bagaimana tentang kasus ini? Anda jawab, Irjen. Karena ada Indopak. Izin Bapak Pimpinan, Bapak Ibu seluruh anggota, menyikapi kondisi ini. Selanjutnya setelah ini kami laporkan kepada Bapak Menteri untuk secepatnya mengambil langkah-langkah penyelesaian Pak Ketua. Kami menyampaikan pimpinan, terima kasih. Izin pimpinan. Izin pimpinan. Bisa pimpinan. Silakan Bu Alin. Ini ke Irjen ya, biar nggak ke Ali Jamil dulu Pak Ali Jamil. Irjen menuju ke Pak Ali Jamil dan sesuai silakan. dengan keputusan kemarin. Ya. Kemarin waktu raker bersama dengan Pak Menteri sudah diberikan kesendangan waktu hampir 2 minggu. Kurang lebih waktu yang diberikan sebelumnya itu ada hampir 1 bulan dan ditambah lagi 2 minggu. Ini adalah itikat baik untuk kerjasama antara Kementan, baik di pihak karantina maupun dengan Komisi 4. Pak Irjen, yang ingin saya sampaikan adalah itikat baik dari saudara kita Bapak Ali Jamil. Kenapa seperti itu? Karena kemarin permintaan ini sudah berulang kali untuk pemusnahan. Kalau tidak ditekan oleh Komisi 4 melalui pimpinan kami, pasti tidak ditindaklanjuti. Dan kami tahu persis bahwa
jahe yang diimpor itu ada yang sudah tembus di pasaran. Ini yang menjadi permasalahan, Pak. Maksudnya info seperti itu. Jadi ini untuk menggaranti juga Ali Jamil. Begitu. Sehingga kedepannya nanti kita tidak saling menuduh. Ini udah menjadi bola liar nih sebenarnya. Jadi tolonglah keseriusannya ditunjukkan langsung oleh bapak-bapak nih. Sebenarnya harus seperti apa, itikadnya seperti apa gitu. Jangan sampai ada U di balik B lagi ini barang nih. Terima kasih pimpinan. Sejujurnya yang PT Indopak itu datanya itu nama direkturnya Muhammad Monawar. Domisilinya di Desa Tangkit Kabupaten Muaro Jambi. Ini staf saya dan kami pun tidak pernah ketemu orang ini. Kami terus terang saya sampaikan. Tapi terus kemudian orang yang datang ke sana, yang tadi saya bilang, itu adalah pertama MKL. Terus kemudian kita panggil lagi pemiliknya siapa, nah, itu kalau nggak salah saya infonya itu adalah Pak Robin namanya. Jadi seperti ini Pak kondisinya. Terkait dengan peralatan Ibu Lulu, Bapak Ibu semua, inilah yang kami ditugaskan 2019 Bu di karantina. Jadi 8P tugas kami di karantina, salah satunya adalah pengusahaan yang dari awal saya sudah sebutkan bahwa kita tidak punya peralatan yang baik untuk itu, tugas itu, maka saya selalu mengusulkan. Kemarin kita, alhamdulillah Bu, Pak semua ketua, 2021 ini kita sudah dapat anggaran untuk membeli X-ray. Kemarin kami mengusulkan tambahan untuk pembelian. Ada insinerator yang lama di Surabaya yang tidak layak bekerja. Dan selama ini kita memusnahkan ini hanya ada misalnya di tong, sepotong dibakar atau juga di dalam tanah. Maka saya mohon maaf sebesar-besarnya, inilah kondisi kita Pak Ketua. Jadi saya memang di dalam posisi ini meminta tolong, maka di bahan slide kami terakhir mohon perkenan Pak Ketua dan Bapak Ibu semua untuk di pelabuhan-pelabuhan kita yang besar, berapa yang besar itu mungkin paling tidak adalah di situ insinerator yang memadai untuk melakukan satu tugas pemusnahan ini ke depannya. Mudah-mudahan ada jalan untuk ini Bapak Ibu semua. Pimpinan. Di mana? Oh, silakan. Kepala badan ini mutu-mutu ujung-ujung minta pengadaan. Tinggal dibawa ke pabrik semen Gresik. Bayar, musnahkan di pabrik itu untuk boiler. Gampang. Seperti halnya sampah yang masuk ke Indonesia. Tanya Pak Pangga tuh. Indopak ini bukan perusahaan kecil Pak. Kalau bilang di sono, alamatnya di sono, sudahlah, sudah capek kita. Bawa ke, di sana kan ada semen Gresik, bayar. Ini musnahkan, bayar, dibakar. Karena mereka juga butuh itu. Kok kayaknya muter-muter ujung-ujungnya minta peralatan. Jadi kalau peralatannya nggak ada, nggak dimusnahkan ini. Termasuk Irjen juga ngomongnya. Kalau nunggu cuma 5 ton sampai kapan lagi? Ingat, kesimpulan rapat itu menjadi dokumen negara. Selambat-lambatnya 2 minggu. Sebenarnya saya sudah kasih tahu, musnahkan. Tetapi omongan saya dianggap angin lalu. Silakan lanjutkan pimpinan. Ini Pak, kami sudah jelaskan tadi, semua jahe ini kami sudah jajaki seluruhnya untuk bisa tahap ini pertama ini kami akan memitigasi risiko daripada OPTK ini untuk mengeringkan di KD-KD tadi itu Pak, karena keterbatasan daripada tadi insinerator. Saran Pak Ketua, kami akan lakukan segera ini Pak, kejar sore ini ke Gresik yang di PT Semen tadi. Kalau itu memungkinkan malam ini juga atau besok, itu akan kami langsung tarik lagi dari KD tadi itu Pak. Tapi sesungguhnya untuk mematikan OPTK tadi 70 derajat 12 jam itu harusnya sudah mati Pak. Tapi tadi kami tetap mencari itu yang apa yang disampaikan Pak Ketua ke PT Gresik tadi. Kalau itu memungkinkan insineratornya bisa memenuhi
persyaratan dengan tonasi yang kita punya tadi 280-an sekian itu Pak, kami akan segera lakukan juga ke sana. Ya, terima kasih Pak Jamil penjelasannya, tapi memang di kepala saya mungkin, yang lain mungkin sebagian juga, bahwa prosedur yang Pak Jamil lakukan ini, boleh kan kita punya pikiran ini sebenarnya sedang mendelay sesuatu atau wasting time. Maka untuk menjawab keraguan kita, betul, makanya untuk menjawab keraguan kita, apalagi sudah ada solusi dari ketua, saya kira langkah penting adalah segera mungkin pulang dari rapat ini menghubungi pihak Gresik dan itu dimusnahkan. Karena kalau hanya menggunakan KD, saya tidak tahu handletisnya, tapi ternyata masih ada penguburan segala macam lah, ini pasti akan lama lagi gitu loh, dan itu nanti juga harus ditentukan di mana harus dikubur. Jadi paling benar itu ya dimusnahkan, dan ini harus menjadi pembelajaran buat semua. Tapi mungkin kalau memang ada hal yang terkait dengan hukum, menurut saya tetap harus dilanjutkan gitu. Terima kasih. Siap Bu, terima kasih banyak Bu. Ya, siap kami lakukan. Ini juga saya sudah langsung WA Pak Bu, supaya itu langsung segera dilacak yang di PT Gresik tadi. Semenjak import jahe ini berlangsung di negara kita ini, pada saat itulah matinya petani jahe, mati dalam harga dan mati dalam semangat untuk menanam jahe. Komisi 4 tadi sudah akan bersepakat nanti menjadi kesimpulan, suara politiknya stop import jahe, kan gitu kan keputusan politiknya, biar kementerian sebelah mendengar. Rakyat awam kan menuduh Kementan yang melakukan hal ini, padahal kita berteriak-teriak dan selalu mensupport bagaimana rakyat bertacok tanam kembali. Jadi itu kira-kira. Semenjak 2 tahun ini habis di kampung saya sudah tidak menanam lagi karena harga jatuh. Buat apa saya nanam? Masukan dari Pak Ketua tadi sangat bagus tuh. Cuman pemikiran Pak mantan Dirjen juga sangat baik. Cuman jangan selalu kita mikirkan harga, tahu-tahu jahe ini pun nggak kita persiapkan. Apalagi tadi kalau bisa memang kita juga bisa bagi ya Pak Kiai. Saya kira ini lebih bagus Pak. Terakhir saya kira Pak Ali Jamil, Pak Irjen, Pak Nyorti, mungkin ada perdebatan, pertentangan, masukan, sumbang saran, ini biasa Pak. Karena kami itu sayang dengan Pak Ali Jamil, semuanya. Ikan sepat, ikan gabus, saling memaafkan lebih bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang Aceh. Kalau nggak ada, belum Indonesia kalau tidak sebut Sabang ya.